Ya memang pertama mungkin kalau bicara mengenai hilirisasi ya kita memang sudah melakukan hilirisasi ini, kalau saya bilang yang mungkin paling kita sering dengar adalah nikel ya kan. Di nikel kemudian juga di kelapa sawit ya. Memang dari dua itu walaupun kita punya 28 komoditas, tapi kita memang mungkin melihat mungkin 4 atau 5 yang akan kita dorong terlebih dahulu. Salah satunya nikel, karena walaupun sudah kita lakukan hilirisasi nikel, tapi kan kita belum masuk sampai ke industrialisasinya. Nikel yang ada tadi stainless steel itu sudah berjalan, walaupun ujungnya industrinya masih banyak yang bisa kita lakukan. Kemudian salah satunya dengan industri nikel base ini adalah kita ketahui EV battery ya kan, electric vehicle battery, yang dimana kita sudah mempunyai kalau saya boleh sampaikan the whole ecosystem dari EV battery di Indonesia, dari nickel ore sampai cell battery, battery pack sampai recycle baterainya di kita juga sudah ada. Tapi karena memang kebijakan kita sejak 2017, 2018, 2020 kita taruh export control di nikel, kita pengen value added ada di sektor itu, sehingga yang tadinya ekspornya kita 2016 itu 2017 baru 3,3 miliar dolar, di tahun 2004 ini sudah 30 miliar dolar lebih dari nikel yang sudah kita olah, sehingga nilai tambahnya semua ada di kita, dan kembali lagi yang paling penting adalah penciptaan lapangan pekerjaannya ya. Nah memang di Danantara kita memang sudah mulai ini karena baru 3 hari ini sebetulnya ya kan, ide-ide sangat banyak, tapi diantaranya memang bagaimana kita meningkatkan nilai dari Danantara ini dengan memasukkan valuasi dari cadangan-cadangan mineral kita. Itu pun kita sudah ada dalam pembicaraan rencana kita, nanti kita bisa bicara lebih lanjut untuk mendapatkan masukan mengenai itu. Nah kemudian pertanyaan apa lagi tadi? Soal apa lagi? Mungkin bagaimana porsi investasi tadi, Danantara dan FDI tadi itu Mas? Oh oke. Ya justru kita kalau porsi FDI memang kita meyakini ini di Indonesia mesti kita bisa lebih banyak gitu. Kenapa? FDI atau foreign direct investment yang masuk ke Indonesia dibanding ke ASEAN. Ke ASEAN tuh setahun tuh kurang lebih 220 sampai 230 miliar dolar lah. Yang ke kita tuh baru 11 sampai 12%. Sedangkan kita ekonomi nomor 1 di ASEAN. Betul. Ya kan? 36% perekonomian ASEAN ada di Indonesia. 41% populasi ASEAN ada di Indonesia. Masa porsinya kita cuma dapat 11 sampai 12%. Kalau ini inline kan mesti paling enggak kita dapat 30% lebih. Ya kita tahu ini sebagian besar ke Singapura. Ya memang PR kita masih banyak ya, tapi kita saya meyakini kita we are heading on the right direction kok gitu. Cuma kadang-kadang kita harus lebih cepat aja mengakselerasi itu. Nah dengan adanya Danantara ini yang di mana saya sampaikan tadi di awal, ini akan menambahkan kepercayaan atau keyakinan para investor untuk investasi di Indonesia. Karena kenapa? Kalau kita bicara porsinya, kita sangat terbuka kok, kita sangat open gitu ya. Dan apalagi kita juga menyadari di tengahnya gejolak tension politik di luar ini yang makin meningkat, geopolitik. Ya bagaimana kita dengan ada Danantara ini tidak hanya tergantung dari FDI saja. Jadi kita bisa menambah kekuatan domestik kita dari segi investasi yang dimana dulu salah satu tantangan terbesarnya adalah ya capital atau modal. Nah sekarang dengan adanya Danantara ini yang dimana ada suatu terobosan yang sangat luar biasa, kita sekarang mempunyai kekuatan modal yang kita tahu sekarang kekuatan modal ini kita akan bisa terima setiap tahunnya dan akan kita pergunakan untuk investasi ke depannya yang memang sesuai dengan parameter-parameter yang ada dan juga memberikan dampak yang besar kepada rakyat Indonesia gitu. Pak Erik mau ada tambahan? Sudah terjawab semua Pak? Mengenai check and balances yang kuat itu seperti apa? Oh. Governance. Check and balances. Sebetulnya kalau saya lihat di Danantara, ini paling banyak orang yang liatinnya. Paling banyak yang ngawasinnya. Kenapa? Ada Dewan Pengawas, ada Pak Erik dan yang lain-lain, ya kan. Ada Dewan
penasehat, ya kan. Dewan penasehat ini nanti ada ada juga penasehat dari dalam maupun luar negeri, yang dimana reputasinya sangat luar biasa dan saya yakin mereka tidak akan mengambil risiko dari reputasi mereka yang sangat luar biasa. Ada lagi komisi pemantau, oversight and accountability committee. Di situ paling lengkap, ada ketua KPK, ada BPK, ketuanya BPKP, ada Kapolri, ada Jaksa Agung, ada Kepala PPATK. Apa kurang diawasinnya kita coba, ya kan? Belum lagi ada komite-komite lain yang ikut mengawasi. Dan ini yang paling penting apa? Laporin langsung ke Bapak Presiden. Jadi semua perangkat yang dimiliki oleh negara ikut mengawasi kami, gitu. Apa kurang check and balance-nya itu? Jadi ada semua di situ. Dan buat kami di Danantara, kita sih senang, happy gitu ya. Ada yang mengawasi. Kenapa? Karena kita juga meyakini di Danantara kita akan menjalankan ini dengan benar kok, gitu. Dengan terbuka, dengan transparan, mau diawasi, monggo dengan senang hati, gitu. Jadi hal-hal ini yang ingin saya sampaikan maksudnya ke kita semua, ke masyarakat. Kalau dibilang, oh Danantara nggak bisa diperiksa KPK gitu. Nggak ada yang kebal hukum di negara ini, saya bilang itu. KPK ketuanya aja ikut ngawasin gitu, ya kan. Jadi bisa merentah anytime, lihat gitu. Jadi nggak seperti itulah gitu. Jadi kembali lagi menurut kami sih, kami senang diawasin, ada yang ikut ngawasin lebih banyak lagi, silahkan. Karena kembali lagi kita akan jalankan ini dengan baik dan benar, itu aja. Siap, makasih.